Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lah masuk tanggal 11 Sya'ban kalau tidak salah. Jadi hampir separuh Sya'ban dan tak baranai kita masuk bulan puasa atau bulan Ramadan. Bulan Sya'ban banyak keistimewaan, fadilah dan keutamaannya sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah, ikulah bulan yang orang banyak lalai, banyak lengah. Istilahnya syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang lengah, lalai, abai. Terkesan orang menganggap sepele kemuliaan bulan Sya'ban. Dan kita disukai memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan, meningkatkan amalan-amalan yang disunnahkan, termasuk ke dalamnya puasa. Disukai kita bagi siapa yang mampu, yang ada waktu, yang ada peluang untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan bisa jadinya hampir-hampir sebulan penuh puasa di Sya'ban boleh. Bukan sebelum penuh, tapi hampir-hampir sebulan. Artinya hari-harinya banyak berpuasa di bulan Sya'ban, dengan catatan tentu tidak meninggalkan kewajiban dan tugas-tugas kehidupan kita seharian. Kalau itu menyebabkan kita terbengkalai, tidak melakukan tanggung jawab kita yang lain, sehingga di lantaran puasa kita duduk-duduk saja, menghabiskan waktu menunggu buku atau melalaikan yang lain. Dan puasa di Sya'ban itu kan puasa sunnah. Bahkan disebutkan tidak ada hitungan-hitungannya. Hari-hari tertentu yang penting silakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Baginalah biasa diri puasa Senin Kamis, lanjutkan. Di samping Senin Kamis pun tabok dinya bulan Sya'ban. Atau siapa yang puasa 3 kali sebulan, niatkan puasa 3 kali sebulan di bulan Sya'ban. Siapa yang terbiasa puasa misalnya sehari puasa sehari tidak, niatkan itu pun untuk di bulan Sya'ban, supaya dapat fadilah yang berganda. Dan bulan Sya'ban kan disebut dengan bulan latihan, bulan persiapan. Latihan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang dilipat gandakan amal-amal saleh. Maka jadilah Sya'ban itu hampir mirip dengan rawatib. Kalau salat fardu sebelumnya ada salat rawatib dan setelahnya ada salat rawatib. Sebelum namanya qabliyah, setelah ba'diyah. Jadi siakan Sya'ban begitu loh. Sebelum Ramadan ada qabliyahnya itu Sya'ban. Dan setelah Ramadan adalah ba'diyahnya yaitu Syawal. Terkenal dengan puasa Syawal.
Kalau kita baca, kita telusuri fadilah, keutamaan, keistimewaan puasa, banyak telah disampaikan oleh ulama, guru-guru kita. Bahkan hampir-hampir ke masuk puasa Ramadan, di mana saja pengajian barangkali ada dibaca tentang puasa, fadilah puasa, tentang Ramadan dan segala macam. Apalagi kalaulah di dalam bulan Ramadan, kaji-kaji lebih banyak di malam-malam pertama sampai malam-malam berikutnya, berputar berkisar tentang puasa dan amaliyah di bulan Ramadan. Nah, kini ko di antara sekian banyak keutamaan, fadilah, keistimewaan puasa adalah puasa itu bisa sebagai sarana untuk kafarah atau sanksi. Allah disampaikan oleh Rasul terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, maka disanksi dengan puasa. Itu termasuk keutamaan puasa. Contoh, siapa yang menzihar istrinya. Menzihar adalah dalam masa jahiliyah dulu menyamakan istri dengan ibu. Zihar itu sesuatu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, orang kalau ingin menceraikan istrinya, tidak suka dan tidak inginnya istrinya lain. Ada yang terang-terang, ada yang tidak, ada yang sindiran. Sindirannya seperti ini. Anti kahzari, ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Namanya zihar. Itu menyatakan punggungmu sama dengan seperti punggung ibuku. Itu dalam bahasanya aku tidak boleh lagi bergaul denganmu. Dan aku tidak mau bergaul. Namanya menzihar. Dahulu sebelum Nabi diutus berlaku. Jadi laki-laki kalaulah menyamakan istrinya dengan ibunya dan menganggapnya tidak muhlai, seolah dianggapnya sama dengan status ibunya, berarti haramnya bergaul, jatuh talaknya. Tiba Islam diperbaiki, diluruskan. Orang yang terlanjur seperti itu nyo disangsi, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi jadilah puasa sebagai pembebas kafarah sanksi yang bisa melepaskan orang, menyelamatkan orang daripada dosa. Siapa yang tidak mampu memerdekakan budak dan budak itu tidak ada nilai, maka puasa 2 bulan, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Itu keistimewaan puasa. Artinya dengan puasa orang bisa terbebas, terlepas daripada dosa-dosa kesalahan yang dilakukannya, sepertinya menzihar bininya atau pelanggaran ketika haji. Pelanggaran ketika haji, maka orang harus kalau tidak mampu membayar dam, puasa 3 hari sinan. Mereka sempurnakan 7 hari tiba di kampung. Melakukan pelanggaran di sini, puasa 3 hari, kemudian disempurnakan 7 hari di kampung. Bagi orang yang tidak mampu, tidak bisa menyembelih hewan, atau termasuk orang yang melanggar sumpah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, kemudian dilanggar sumpah itu, maka diberi sanksi, diberi hukuman. Diberi sanksi, di hukuman itu memberi makan 10 orang miskin,
makanan pertengahan, dia melanggar sumpah. Atau memberi mereka pakaian, atau merekakan budak. Kalau tidak jo puasa 3 hari dituri. Bersumpah demi Allah sengaja dilanggar. Karena menampak dengan sesuatu yang lebih baik dilanggar, maka harus diberi sanksi, dihukum dengan, kalau tidak bisa itu memberi makan atau pakaian kepada orang miskin 10 orang dan tidak ada orang budak yang akan diberikan, maka puasa. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tak mampu puasa 3 hari. Itu contoh-contoh. Samianya dengan melanggar bulan puasa lo sanksinya. Berjima dengan sengaja di bulan puasa, laki suami istri, puasa. Kalau kedua-duanya mau menyengaja, ya disanksi 2 bulan puasa berturut-turut. Tapi kalau istri dipaksa, suami mengancam, maka hanya suami yang puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti. Kalau putus ulang balik. Aduh, puasaku menjadi apa? Pembebas orang daripada hukuman-hukuman dengan puasa. Itu namanya termasuk keutamaan puasa. Bagaimana itu? Karena puasa bisa, kalau dilaksanakan dengan puasa, orang bisa terlepas daripada sanksi dan hukuman lantaran melanggar. Itu contoh-contoh yang tadi itu, melanggar. Itu yang pertama. Jadi begitu tinggi nilai puasa, tinggi. Keistimewaannya tinggi. Keutamaannya tinggi, pahalanya tinggi. Bahkan bisa menjadi pembebas dan melepaskan orang daripada sanksi hukuman lain dengan jalan puasa. Di kami laki-laki lah contohnya. Kami laki-laki kau kan tak sarajin ibu-ibu beribadah nak. Mengaku kami ya. Kau sembahyang, kau berdoa, kau berzikir, kau bersedekah kan. Lebih banyak ibu-ibu bersedekah pada kami laki-laki. Ini tahu tak saya? Mengajarkan amalan-amalan sunat, bahkan baca Quran lebih banyak ibu-ibu pada kami laki-laki. Bahawa kemantu dek kami laki-laki. Dek kami laki-laki. Kemudian kelalaian laki-laki di rumah. Ada laki-laki itu kadang-kadang disibukkan dengan kerja mencari uang untuk menutupi kebutuhan harian. Biaya ini, biaya itu bukan banyak. Sehingga banyaknya terabaikan dalam mengerjakan amalan-amalan. Kadang kesal, kadang marah. Kadang demi anak, orang bisa saja melakukan hal-hal yang dilarang. Dan terjadi di Indonesia kini kan demi anak semua. Dan terjadi di Indonesia kan demi anak. Heboh orang sedunia, heboh demi anak. Kadang-kadang demi anak orang bisa melanggar, bisa melakukan berbagai macam. Bukan hanya kesalahan sepele, bisa parang orang jadi kan. Kami laki-laki yang beraktivitas di luar, kadang-kadang banyak melakukan hal-hal yang tidak benar atau kelalaian-kelalaian dalam berbuat ibadat. Kadang juga mengalami kesedihan, kelelahan yang luar biasa karena banyak urusan dan problem laki-laki di luar, walaupun tidak semua. Namanya itu fitnatur rajul. Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi. Fitnah. Fitnah apa yang dialami oleh seorang suami di rumah tangganya, fi ahlihi, dia bininya, dia anak-anaknya, atau sia saja yang berada di rumah tangganya, maka alamilah berbagai macam.
oleh laki-laki juga. Kadangnya marabu, kadangnya sedih. Kadang-kadang ada juga laki-laki ko na maranyua. Yang maranyua biasanya keluar orang gaib kan? Baganyi. Atau batangka. Atau daripada batangka bini nyupai sekeluar. Kau namanya fitnah. Termasuk dalam mencari harta, laki-laki pun kadang-kadang mengalami berbagai macam hal. Kadang melanggar, kadang khilaf, kadang batangka, kadang bercakap. Baca lihat di kampung-kampung banyak seperti itu. Kadang-kadang laki-laki kerundo malam hari maunya naik di sawah. Yalah. Kadang-kadang hampir bercakap, hampir betul je. Yang para buyan, kaya untuk besar sawah. Ada di para lado dan di gunung-gunung, di lereng-lereng. Itu namanya fitnah. Fitnatur rajul. Hal-hal yang dialami oleh laki-laki dalam mencari harta. Dan juga wajarihi. Ketika laki-laki berhadapan dengan tetangga sebelah. Apa yang dialami oleh laki-laki di rumah tangganya dalam berkerajo dengan tetangga dan masyarakat, maka banyaklah kadang-kadang lalai, lengah, abai. Kadang-kadang ibadahnya pun tak lo selesai. Jalikan sunat-sunat dan wajib-wajib pun kadang-kadang tak selesai. Tukaffiruha as-salah was-siyam was-sadaqah. Bisa dihapuskan, ditutupi apa yang dialami laki-laki itu, bisa ditutupi, dihapuskan dengannya melaksanakan salat. Salat yang dilakukan laki-laki itu kalau khusyuk salatnya, salat itu penghapus fitnah-fitnah yang dialaminya seperti yang tadi. Dan asyam, puasa laki-laki. Kalaunya puasa agak sehari, semarang puasa. Atau kalau misalnya puasa Senin Kamis, kalau 3 kali sebulan, atau kalau bila mampu puasa. Puasa itu bisa menghapus fitnah-fitnah tadi. Makin banyak puasa, makin banyak terhapus, tertutupi fitnah-fitnah. Ana fitnah yang tadi, laki-laki kadang-kadang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga bagaimana begini. Mencari harta bagaimana begini begitu. Kehidupan tetangga masyarakat bagaimana begini begitu, banyak terlanggar. Banyak berdosa, banyak bersalah, banyak lalai dan segala macam. Dengan puasa. Puasa itu bagi seorang laki-laki yang mengalami itu bisa penghapus, penutup. Dan dengan sedekah. Maka jadilah salat, puasa dan sedekah sebagai kafarat. Kafarat sebagai sanksi, penutup daripada kelalaian yang dialami oleh laki-laki lantaran yang dialaminya di rumah tangga dalam mencari harta dan apa yang dialaminya di tempat kerja dengan tetangga dan masyarakat. Hadis itu hadis Sahih Bukhari 1895. Intinya khusus bagi laki-laki puasa itu bisa menghapus, bisa menutupi kelemahan kekurangannya dalam menjalani kehidupan di rumah tangga. Dia selaku kepala keluarga. Arti mana kita garis bawahi, kami laki-laki sebagai suami menjadi kepala rumah tangga. Kalau mengaku kami cakap tu, kadang-kadang tak sarajin ibu-ibu beribadah. Kadang-kadang ibu latih baru surau. Kami laki-laki belele je. Sang kajumai saya kami laki-laki ko kajumai. Pagi cepet tu. Pindah ke surau tu dah.
Duduk. Tapi kalau kadang-kadang la azan la naik ketik mimbar barunya kelam. Beda kami dengan ibu, kalau ibu rajin ngaji, rajin ke surau, rajin bersedekah, rajin baca Quran, rajin melakukan amalan sunat, rajin puasa. Kami tidak. Kalau mengaku kami kan lemah dalam beribadat, banyak kelalaian, banyak kekurangan. Tu banyak lo melakukan kesalahan-kesalahan. Dan apa yang dialami oleh laki-laki sebagai kepala keluarga berupa kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, kesedihan-kesedihannya. Dan apa yang dialami oleh laki-laki ketika mencari harta, namanya fi malihi. Dan apa yang dialami oleh laki-laki ketika bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga masyarakat di tempat kerja. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kadang-kadang khilaf keliru salah. Kafarahnya, sanksinya, hukumannya, penutup kesalahan-kesalahan itu bisa dengan puasa. Jadi dengan puasanya laki-laki, semua kesalahan-kesalahan kelalaian itu disebut dengan bisa menjadi kafarat. Disebut dengan fitnatur rajul. Fitnah rajul. Fitnah kau siko makasihnya bukan dihaswang. Fitnah, ana fitnatur rajul, tadi kita sampaikan, yang dialami oleh laki-laki. Kok timbul pertanyaan di ibu, kami padusi, ya padusi tidak mengalami itu. Tidak ada. Padusi banyak sabarnya, banyak kesibukannya, banyak pahalanya di rumah. Kalau padusi cakap tu di rumah, cakap tu melaksanakan kewajipan-kewajipannya selaku isteri dan selaku seorang ibu, banyaknya menulang pahala, banyak fadilah, banyak keutamaan. Awali salah kerja cukup dengan bismillah, jangan berungok-berungok. Memberungok kau bahasa kami kau di sekolah nama. Memberutok, menye-menye. Di kami mengerunyok siko. Mengerunyok. Kadang-kadang ngecek surang saya. Ngecek surang saya bagaimana begini. Kenapa begitu? Ya, itulah. Dek kesibukan perempuan di rumah. Kadang-kadang lelah, kadang-kadang letih. Itu semuanya pahala itu sebenarnya. Kalau diawalinya dengan bismillah. Satu kebaikan tidak akan dibiarkan oleh Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu pandang enteng perbuatan baik walaupun kecil. Banyak perempuan kau mendulang kau menghasilkan pahala-pahala kebaikan-kebaikan. Dua saja penusi kau dosanya. Dua tu enteng lah dulu. Yang pertama derako ke laki. Itu saya dosanya. Derako ke laki tidak mensyukuri kebaikan suami. Itunya. Yang kedua takut membaca. Urusan mencuang itu saja. Hendak bergunjing urusan mencuang itu salah. Itu kelemahan perempuannya kecil kami laki-laki. Kalau kami banyak kekurangan kami. Lebih-lebih kami nampak malih. Memangku anak indak, mencuci indak, menyapu indak, masuapi dia indak, masak indak. Kadang-kadang pergi ke kerja itu lah jam 9. Aku jam 11 lah minta kawalannya. Jadi apa yang kami laki-laki alami, banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam rumah tangga, mencari harta, dalam kehidupan di tetangga atau masyarakat. Dengan laki-laki cukup salat di muka tu dan yang melaksanakan puasa sunat, atau siku bentuknya tidak ada diterangkan puasa sunat, nampaknya puasa saja. Barangkali ikut termasuk puasa Ramadan. Dan sedekah menjadi takfir, bisa menutupi kekurangan-kekurangannya daripada apa yang dialami oleh laki-laki itu. Tapi kalau indak lo, itulah kempuh wak. Sudah lalai,
lengah beribadat kurang bersedekah hendak amuh bobek baik hendak baralo salat lah di ujung-ujung katu tiba di puasa Ramadan kadang-kadang banyak lo lalok daripada kerajo aku lah banyak mana aku lah banyak mana barik dino. Jadi intinya nang kaji sebantako puasa itu bagi seorang suami, seorang laki-laki bisa menjadi penghapus kelalaian-kelalaiannya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, dalam berusaha dan bekerja. Itu dua, itu keutamaan puasa namanya. Nang ketiga lah, nang lacuk-acuk dibaca orang, tak baca kini. Kunan jarang-jarang dibaca orang, fadilah. Dan sabantako hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 1895. 1895. Nang ketiga lah. Nang ketiga disiko diterangkan bahwa hadisnya riwayat Imam Ahmad dikatakan sebagai hadis hasan bahwa dari Jabir radhiyallahu anhu annan nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamas siyamu junnah puasa itu junnah perisai yastajinnu bihal abdu yang dapat memerisai, memelihara, menjaga, menamengi, melindungi seorang hamba dengan puasa yang dilakukan itu daripada neraka. Huwali wa ana jazibi. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasinya. Aku hadis ko junnah. Kalau junnah ko lacuk kita dengar. Junnah orang terjemahkan bahasa kita tameng, perisai yang menghambat, yang melindungi seseorang. Jadi salah polisi anti huru hara nyo pakai tameng. Itu junnah. Secara bahasa junnah ko asal muasal bahasanya penutup. Jannah menutup untuk memelihara sesuatu. Jannah. Nah, ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Kalau jannah kebun, kalau jinnah jin, junnah pelindung perisai. Kalau tak jannah bini awak. Tekan lo tak jannah kan bini awak. Jadi jannah puasa atau surga. Dikecekkan kebun tu jannah karena saking suburnya tertutup tanah-tanahnya nampak saking subur. Arti jannah tu kan menutup. Bernama lo makhluk yang tak nampak doak tertutup di pandang doak jinnah. Bernama lo yang dapat melindungi orang, menutup orang di baliknya junnah. Puasa cakap tu seperti junnah. Dapat menjaga, menjaga, memelihara, melindungi, menamengi diri seseorang dari neraka. Yastajinnu bihad. Yastajinnu yang dapat melindungi, memerisai, memelihara, menjaga seseorang dengan junnah puasa cako minan nar daripada neraka. Dalam hadis lain dikecekkan begini. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba yusumu yauman, dia berpuasa satu hari saja fi sabilillah, pada jalan Allah, illa ba'dallah bidzalikal yaum, melainkan Allah menjauhkan dirinya atau wajahnya dari neraka, sab'ina kharifan, 70 kharif, 70 tahun. Kharif ko maknanya adalah sanah, yaitu 70 tahun. Jadi kalau seseorang puasa lillah, puasa ikhlas karena Allah,
melaksanakan pun karena Allah, fisabilillah, tidak karena lain-lain sebab. Dengan puasa sehari yang dilakukannya itu, Allah jadikan puasa itu dapat menjauhkannya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Kan hebat. Hadis Sahih Bukhari mah. Sahih Bukhari nomor 2840, Sahih Muslim nomor 1153. Itu makanya puasa aku disebut dengan junnah, yang menjaga, memelihara, melindungi seseorang dari neraka. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang bisa menghalangi, melindungi seseorang dari neraka. Iko namanya pandorong gitu untuk berpuasa. Siana mampu, siana bisa, siana sanggup puasalah. Lebih-lebih orang yang tidak banyak aktivitas, yang tidak membutuhkan banyak tenaga. Kan kalau butuh banyak tenaga bisa orang lelah, bisa letih. Yang tersita waktunya untuk kerja, untuk kesibukan-kesibukan, sehingga payah puasa. Nah, bagi orang yang lapang, tidak bara aktivitas, kesempatan lagi puasalah. Puasalah, karena sehari puasa begitu. Sehari saya puasa, Allah jauhkan dirinya dari neraka 70 tahun perjalanan. Dan puasa sebagai junnah. Junnah. Puasa itu kan ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Salah satu keuntungan anak-anak kita sekolah di pesantren itulah, di pesantren-pesantren pada umumnya, termasuk pesantren kita Sinan, ya puasa hari Kamis. Di samping mereka membaca Quran, salat berjamaah dan belajar dan aktivitas lain, mereka puasa. Walaupun ada cek dua pura-pura puasa, biasa tu namanya anak bujang-bujang tangguang pura-pura puasa, berikutnya ke belakang masuk ke WC bukunya. Ibaratnya puasanya puasa sunat ya kan. Berikut ketika buku puasanya satu Allah. Yang pentingnya lagi menjagolah. Melatih diri mereka untuk berpuasa. Melatih diri mereka untuk puasa sehingga mereka lah terbiasa berpuasa. Bahkan anak perempuan bercalik, ambo tinggal di komplek putri. Ambo tinggal di muka komplek putri. Jadi di belakang tempat ambo tinggal tu komplek putri sesekala. Bercalik anak-anak gadis-gadis itu ada yang puasa tidak disuruh-suruh. Puasa kalian. Puasa Nabi Daud Nabi. Ini talok lagi. Nabah. Rajin-rajin puasa. Bangku puasa. Dia di samping pambai ya puasa na lampau. Kan ada sampai 5 atau 6 atau 7 hari setahun yang mereka harus membagiannya qada puasa. Di samping qadanya melatih diri untuk banyak puasa. Itu perempuan. Dia terlatih anak-anak itu berpuasa. Lebih-lebih perempuan termasuk laki-laki, anak-anak kita yang rajin-rajin puasanya. Puasa termasuk bulan Sya'ban ko yang mereka memang antusias berpuasa. Awak nalah tua-tua kadang-kadang itulah kelalaian awak dulu. Awak dulu awak tidak diajar, tidak dilatih, tidak disekolahkan di tempat yang bisa melatih diri untuk begitu. Itulah. Jadi mereka latih puasa sehingga dengan puasa yang mereka lakukan itu istimewa mereka. Istimewa. Kemudian dikatakan huwali. Puasa itu untukku. Dia puasa itu untukku. Wa ana ajzibi. Balasannya, ganjarannya tidak bisa ditulis oleh malaikat. Dan jadi catat salah oleh malaikat orang ko puasa. Dalam penjelasannya kecil. Malaikat tidak bisa menuliskan kira-kira berapa ganjaran fadilah keistimewaan keutamaan puasa. Sehingga ditulis cuma si A, si B puasa. Puasa. Tidak dituliskan apa imbalan. Sebab itu Allah langsung yang akan memberikan pahala dan nilai. Wa ana ajzibi. Saya langsung akan berikan balasan puasa karena mereka berpuasa untukku, karena aku. Dan seterusnya.
Maknanya wa ana ajzi bihi itu ya dalam artian itu betapa tinggi dan mulianya orang berpuasa. Itu yang berikutnya, dan terakhir adalah bunyi bel ya. Kalau bunyi bel sebentar, lonceng. Disebutkan bahwa dari hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan malah hadisku sahih, bunyinya begini ya. Kata Abi Umamah itu salah seorang sahabat laki-laki itu. Kalau lah Umamah produksi tak? Abu Umamah, semoga Allah meridai, dia berkata, ataitu, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, minta nasihat. Murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, suruhlah ambo, perintahkanlah ambo untuk melakukan amalan yang amalan itu yudkhiluni, bisa memasukkan aku ke surga. Kata Abu Umamah. Kata Nabi, alaika bis-shaum, puasalah. Fa innahu la 'idla lahu, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Keutamaannya, fadilahnya, keistimewaannya. Ana dimintanya ke Rasulullah, perintahkan aku untuk melakukan suatu amal yang amalan itu bisa memasukkan aku ke surga. Aja pada Rasulullah, alaika bis-shaum, puasalah. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian kata Abu Umamah, ataituhu tsaniyah, maka datang pula aku di kali yang lain kepada beliau. Kata beliau sama, alaika bisyam, puasalah. Kalau itu je yang kau minta, puasalah. Kenapa? Tadi bahasa di surga ada pintu spesial mah. Kan terkenal pintu spesial di surga yang kita rasanya jarang yang nak dibaca oleh guru-guru kita ceramah Ramadan. Namanya Babur Rayyan, pintu gerbang surga yang disebut dengan Rayyan, di mana pintu gerbang itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa masuk surga lewat pintu gerbang itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak satu pun yang masuk ke gerbang pintu itu untuk masuk surga hanya kecuali mereka saja. Fa iza dakhalu, apabila orang-orang yang berpuasa kulah masuk semua, ughliqa, pintu gerbang itu ditutup. Kenapa? Karena itu pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak satu orang yang boleh masuk kecuali kalau orang puasa. Kalau bahasa awaknya kini, masuk cepat itu harus tanda pengenal. Pernah masuk ke acara-acara, kalau tidak ada tanda pengenal, tidak bisa masuk. Seakan-akan puasa cepat tanda pengenal. Tanda pengenal, sehingga dengan tanda itu orang bisa masuk ke gerbang spesial. Bahkan nanti dipanggil mana orang-orang yang berpuasa di jalan Allah. Mana dia? Datang ke sini lewat surga, pintu gerbang namanya Rayyan. Nah, dalam sabda Nabi kepada Abu Umamah, amalan, perintahkanlah aku melakukan amalan insyaallah yang amalan itu bisa memasukkan aku ke surga lewat pintu. Nah, berkali-kali Nabi mengatakan puasalah. Itu kan keistimewaan puasa itu. Tidak ada lain-lain dah. Zikirlah, bacalah ini, lakukan ini, tidak. Nabi perintahkan puasalah. Itu keistimewaan. Puasalah. Karena begitu tinggi nilai puasa, bahkan acok kita dengar
bahawa puasa cakap tu bisa membantu memberikan syafaat kepada orang yang puasa nanti dari akhirat. Puasa pemberi syafaat, ana syafaat pemberi bantuan pertolongan atas izin Allah. Nanti puasa berkata, "Ay Rabbi mana'atuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar, fasyafi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku telah mencegah orangku makan di siang hari. Aku telah mencegah orangku memperturutkan syahwatnya. Maka kini ya Allah, berikan aku izin untuk membantu orangku. Hadis sahih. Nanti puasa akan bertemu menemui Allah. Ya Allah, si badu ko dulu deknya puasa, maka deknya puasa tu tercegahnya makan untuk memperturutkan syahwat. Jadi aku ini puasa ya Allah, aku larang dia untuk makan, aku larang dia memperturutkan syahwat, ditahannya dirinya. Maka hari ini, di hari akhirat ini, beri aku izin untuk membantu menolongnya. Allah beri izin. Di puasa pemberi bantuan. Puasa dapat memberikan pertolongan. Puasa dapat mengantarkan orang ke surga. Kesimpulan kaji kita lah. Kalau hampir masuk itu. Kesimpulan kaji kita, kalau begitu alangkah besar fadilah, keistimewaan puasa itu. Nah, lebih-lebih kini di bulan Sya'ban. Masih ada kata kita kalau kini tanggal 11 Sya'ban. Itu angko-angko kan tinggal 9 balik hari lagi, lebih atau kurang, tergantung. Sya'ban tinggal, setelah itu kita lah masuk Ramadan. Kalau tidak bisa kita puasa di bulan Sya'ban ko banyak-banyak, paling tidak cuba je lah puasa agak sehari 2 di bulan Sya'ban untuk mendapatkan namanya keistimewaan bulan Sya'ban, atau melatih diri sebelum puasa Ramadan. Cubalah Senin puasa, Khamis puasa, atau puasa 3 hari. Cuma yang tak boleh di bulan Sya'ban puasa di akhir Sya'ban tak boleh. Bertemu yo Ramadan. Ada jarak. Sehari ke puasa. Kini lah tiap besok kan Khamis. Tak malam doh, puasa ko siang. Puasa tak boleh malam. Siang hari puasa. Sama-sama kita, sebab kita laki-laki atau sia-sialah ada yang punya kesibukan luar biasa, yang kadang-kadang puasa itu susahnya melakukan, tapi diusahakan, dilatih diri. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan, Allah beri kesanggupan dan seterusnya. Karena itu pesan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Di samping yang tadi juga menghapus dosa-dosa, menjauhkan orang dari neraka, mengantarkan orang ke surga, bisa jadi kafarat sanksi, sebagai sanksi daripada kelalaian kita dengan puasa lah. Demikian kaji kita. Nampaknya sekeliling lah samu tarang kadang hari dan kepala pito pula liar lo. Itu kaji kita. Kita doakan mudah-mudahan kita berpuasa besok. Puasa kami yo, puasa Sya'ban yo lo. Kan? Kami yo, Sya'ban yo lo. Tapi ini cakap di siang hari. Puasa siang hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.